sifatnya non komersil, lebih ke ikatan semangat ya, sama-sama ingin belajar, dan yang diperlukan memang yang satu aja, keseriusan. Tapi itu pun saya kira memang sulit, tapi kita tidak akan menyerah ya. So far kita sudah punya berapa teman-teman mahasiswa dari Bandung campuran deh, campur totalnya 40. Kita percaya bahwa ini akan terseleksi ya, tapi kami nggak akan berhenti, kami menganggap ini tanggung jawab. Yang ada nama di sini yang mengisi itu punya komitmen untuk menjadi jembatan ya. Kita lihat kampus sudah makin komersil, makin mengajarkan orang untuk menjadi pegawai, pekerja, sementara kan pendidikan seharusnya membebaskan. Makanya kalau baca tema-temanya itu sebenarnya tema yang fundamental karena filosofis ya, filosofis dan konsepsional, itu nanti bisa dipakai. Apa sih tujuan besarnya? Ya mencari kader nasionalis baru yang datang dari agama manapun, etnis manapun, latar belakang sosial manapun, tapi bisa jadi masa depan Indonesia karena dia nasionalis. Nasionalis itu apa sih? Mampu selalu menjaga negara ini secara kritis ya, bukan nasionalis itu bukan juga pendekatannya militaristik ya, tapi kritis, orang yang selalu terjaga, orang yang selalu ingin menjaga negeri ini dan menjaga apa yang ada di dalamnya, terutama dengan pemikiran, gerakan sosial, aktivisme yang bagus. Karena itu mungkin tema-temanya relevan di situ. Itu sih yang ingin saya jelaskan awalnya. Kelompok nasionalis baru, karena saya melihat kelompok nasionalis kalau kita biarkan sekarang ini, kelompok nasionalis yang akan cenderung semu. Karena setelah dia berpolitik, ya lihat aja seperti Freeport lah, dengan mudahnya dia minta saham, minta ini. Kalau itu yang mau dibangun, repot tuh. Menurut saya, gimana ya kita coba melakukan upaya kecil-kecilan lah, tapi siapa tahu itu bisa jadi kebanggaan di suatu hari kelas seperti ini. Santai tapi sebenarnya temanya serius, dan kita yang nyari orang yang memang mau belajar sangat serius, dari nggak harus jadi intelektual, tapi dia percaya bahwa masa depan Indonesia sebagian besar daripada tanggung jawab dia gitu. Kira-kira itu tujuannya ya. Sebelum masuk ke tema, saya mau kasih tahu sedikit seperti itu. Saya harap nanti suatu saat udah ada lulusan sekian, mereka kemudian 10 tahun lagi saling bertanya bahwa saya angkatan sekian di kelas YLBHU, kelas universal. Oh, saya angkatan sekian. Itulah yang kita inginkan. Ada anak ITB, banyak anak Unpad, macam-macam, ada UPH. HMI saya nggak tahu dari mana-mana tuh. HMI dari YAI Persada, terus dari Macam lah ya. S2 ya. Itu upaya cicilan. Yang ingin saya katakan adalah mohon teman-teman menjaga semangat, karena biar seimbang. Di sini juga bisa tetap semangat. Siapa ketua kelasnya di Purwokerto? Mamet? Bukan Pak, belum Pak. Nggak ada Pak. Saya mungkin nggak perlu ada ketua kelas. Justru lebih baik nggak tunggu-tungguan. Jadi nggak peduli mau datang siapa. Kalau emang di waktunya saya datang. Kalau saya dulu begitu orang, saya nggak grup-grupan. Kalau saya punya niat, punya kehendak, punya ketertarikan sama sesuatu, saya akan belajar kemanapun orang itu pergi gitu. Ya asik, gue menunjukkan Ini boleh kita dijawab memang nggak? sejak muda merdeka dengan Iya. Oke. Ada yang nggak clear? Untuk clear ya. Kemarin saya kira juga pemateri yang lain mungkin udah menanyakan. Saya ngisi tentang yang mana dulu nih? Manusia dan agama. Manusia dan agama. Ini Pak, udah sampai. Masih pada ada yang datang lagi. Hah? Masih pada ada yang datang lagi kan? Blok C3. Blok C3, Iya. nomor? Blok C3 aja. Blok C3 aja Pak. Ada tulisan Dana Mustatafin. Dana Mustatafin.
ngisi dua tema ini ya. 1, 2. Karena waktunya saya kira tidak pas, mungkin saya akan gabung aja dua pendekatan ini karena sebenarnya juga koheren ya, punya hubungan logis, manusia dan agama, kebaikan dan keadilan. Ini sebenarnya tema yang sangat pelik kalau orang mau belajar tentang manusia, masyarakat, dan apa tujuan ini semua. Jadi di dalam filsafat, tema ini salah satu tema yang sangat pelik ya. Kalau boleh, siapa namanya? Saya Purbo Dari Binus. Good. Kamu? Tiara dari LSPR. LSPR. Gus Tiara ya. Kira Suara Bahana dari jurnalis UMN. Mana? UMN, jurnalis Apa itu? Universitas Multimedia Nusantara. Oke, sorry. Telepon. Kalau itu aku salah. Kalau yang belakang? Aku Esa dari UPH. UPH. Sip, makasih. Terima kasih, saya sangat menghargai kedatangan teman-teman. Mamet saya sudah kenal. Ya, ini tema ini dipilih karena menurut kita tema ini sangat fundamental, sangat filosofis. Orang tidak akan mungkin tahu kira-kira sebagai manusia dia harus berbuat seperti apa, bagaimana dia mengelola kehendak dalam dirinya. Kalau dia kita mah nggak tahu kira-kira posisi dia di antara jagat raya ini. Jadi mungkin ini berat, tapi coba saya populerkan ya. Yang pertama, kita kepikiran tentang manusia dan agama. Ketika saya bilang agama, saya ngomong agama yang universal ya. Saya tidak bicara agama yang spesifik, tapi nilai agama yang universal. Jadi kalau kita orang Katolik, orang Kristen, Protestan, Islam, Buddha, Hindu, atau bahkan agnostik, tahu kan agnostik? Bertuhan, tapi tidak terlalu beragama. Itu masih masuk di sini. Awal dari topik yang berat ini harus kita mulai dari satu topik yang sangat sentral tentang manusia yang disebut dengan kebebasan. Ya. Kira-kira kalau kita mau tahu kita ini manusia, kita beragama atau tidak, beragama dengan konsekuensinya, bahwa kita meyakini sesuatu. Keyakinan itu datang dari sesuatu yang sangat tulus, dari sesuatu yang sangat masuk akal menurut kita, bahkan beyond dari sesuatu yang masuk akal, sudah seperti masalah yang sangat spiritual, yang yes, saya mengimani, dan iman tuh bukan hanya masalah dia masuk akal atau tidak, tapi saya seperti merasakan dan lain sebagainya. Mungkinkah semua itu bisa terjadi tanpa kebebasan? Pertanyaan filosofis pertama yang kira-kira saya ingin hantarkan di siang menjelang sore ini. Saya manusia. Manusia tuh perlu apa untuk mendefinisikan saya sebagai manusia? Dan lebih berat lagi, perlu apa untuk mendefinisikan dan menemukan bahwa saya ternyata beragama, saya meyakini keyakinan tertentu. Perlu apa yang paling penting? Karena nggak mungkin bisa memikirkan bahwa diri Anda manusia dan Anda meyakini suatu kepercayaan tertentu, keyakinan itu, katakanlah itu agama, kalau Anda sebelumnya nggak punya apa yang dinamakan kebebasan. Kebebasan maksudnya apa? Turbo. Apa yang Anda definisikan sebagai kebebasan kira-kira? Apapun, ini bukan masalah benar dan salah. Menguasai diri sendiri. Menguasai diri sendiri. Good. Yudis. Kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir, exactly, itu yang sangat penting. Tadi selain mengontrol itu, kebebasan berpikir. Tiara. Kebebasan memilih. Kebebasan memilih, nah, itu satu hal juga yang sangat basic ya dari kebebasan. Amet.
terbebas dari rasa takut? Esa ya tadi. Menurut Esa apa? Bebas berekspresi. Bebas berekspresi. Ya. Nah, tadi itu arahnya. Kita hanya tahu bahwa kita manusia. Manusia bukan kita mengenali diri kita dari aspek fisik ya. Yang saya masuk manusia tuh melampaui fisik. Lalu apalagi mengenali agama, karena kita sebenarnya punya kebebasan. Itu yang paling penting. Dalam episode apapun peradaban manusia ini, dalam pertempuran ya kan, maupun upaya untuk saling konvergen bersatu, itu karena mereka berupaya untuk terus menerus mengupayakan terjadinya kebebasan dalam hidup mereka. Kalau kita bicara sejarah manapun, sejarah para nabi, sejarah bangsa-bangsa, revolusi sebuah negara, intinya apa kira-kira? Hal paling basic yang mereka perjuangkan adalah kebebasan. Bisa disebut liberty atau freedom, tapi kalau kita di Indonesia menyebutnya kebebasan. Nah, ini kandungannya sangat filosofis ya, bukan hanya sekedar bebas untuk menggerakkan tangan dan segala macam, tapi yang paling penting itu tadi, salah satu yang paling penting, semuanya sangat penting, kebebasan berpikir. Nah, sebagai manusia, yang paling penting yang sudah given, kita anggap karunia lah, adalah kita punya kemampuan untuk berpikir karena kebebasan. Apa yang tidak dari kebebasan berpikir itu kira-kira? Atau kebebasan berkehendak tadi, memilih, atau bahasa lain berkehendak, atau kebebasan dari rasa takut dan lain sebagainya. Kira-kira apa? Nah, dari sini nanti kita akan nyangkut di sini, akan nyangkut di sini. Mulai dari, jadi mahal nggak kebebasan itu sebenarnya? Tanpa kita sadari itu mahal sekali. Kita lebih sering merasakannya daripada mempersoalkan kebebasan ini. Paham maksud saya? Kita lebih sering mengalaminya ketimbang mempersoalkan kebebasan ini sendiri sebagai obrolan, sebagai wacana. Tapi kapan dia terusik, sebenarnya secara otomatis manusia akan mempersoalkannya. Ya. Mereka yang sangat sensitif, biasanya mereka yang sangat terpelajar, mereka yang sangat terdidik. Ini gak bisa main-main tentang kebebasan. Di kampus aja kalian bisa sangat marah kan, atau sangat kritis kalau ada perubahan-perubahan aturan main di kampus yang menurut teman-teman justru memasung kebebasan itu sendiri. Jadi hal paling pertama kalau kita mau bicara tentang manusia dan agama, relasinya adalah kita perlu tahu apa yang disebut dengan kebebasan. Dan itu kira-kira nggak bisa didiskon. Kalau dalam perspektif HAM ada yang disebut hak sipil dan hak politik, ditambah lagi hak ekonomi, sosial, budaya, itu nggak bisa didiskon. Upaya untuk mendiskon kebebasan itu, ya, sama saja Anda mendiskon kemanusiaan itu sendiri. Kira-kira kayak gitu. Apakah itu dari hukum dasarnya? HAM itu? Bukan. Banyak orang hukum yang keliru bahwa HAM adalah subjek dari hukum. Keliru. Hak asasi manusia tidak berasal dari hukum. Hak asasi manusia di atasnya hukum. Itu adalah persoalan filsafat. Jadi kajian tentang hak asasi manusia datang dari perdebatan filsafat, bukan hukum. Hukum hanya mengadopsi, mengamalkan, praktis sifatnya. Perdebatan tentang kemanusiaan kita ini seperti apa ya? Berubah, terus berubah, dan itu semua karena perdebatan filsafat. Mereka yang berdebat, mereka yang merumuskan kemanusiaan, sampai akhirnya kita punya rumusan tentang kovenant, hak sipil dan politik. Lalu ada lagi kovenant tentang hak ekonomi, sosial, budaya. Dan itu semuanya adalah menandakan bahwa adanya yang disebut manusia. Upaya untuk mendiskon hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial, budaya adalah upaya untuk mendiskon kemanusiaan itu sendiri.
Jadi kita sebagai manusia, kita punya sifat-sifat yang disebut kemanusiaan. Dan kemanusiaan sifat-sifatnya itu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Nah, baca aja nanti ya, di hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial budaya, apa kira-kira. Mungkin salah satunya perlu kita sebut tadi, hak berserikat, hak menyatakan pendapat, hak untuk menganut sebuah keyakinan tertentu, hak beribadah. Nggak bisa didiskon. Upaya untuk mendiskon itu berarti mengganggu kemanusiaan itu sendiri. Nah, inti dari semua hak itu karena hebat ya. Pada dasarnya manusia adalah bebas. Nah, kebebasan ini sendiri penting karena kenapa? Karena ada filsafat moralnya. Nanti buku rujukan saya tuh pertama John Rawls. Pernah dengar nama orang ini? Murtahari. John Rawls, The Theory of Justice. Baca Murtada Mutahari, Kebaikan dan Keadilan, atau bukunya yang lain, Keadilan Ilahi. Dia filosof orang Iran, tapi pembahasannya sangat universal, membahas semua agama, bahkan dia membahas Marxisme dan materialisme, tidak sektarian. Jadi saya menganjurkan beli buku itu, mungkin Pak Eki bisa menganjurkan, dan buku John Rawls banyak, PDF-nya banyak. Kalau ini nggak perlu beli, itu buku sangat menarik dan nanti ada cabang-cabangnya tuh. John Rawls dia berdebat sama orang bernama Nozick. Lalu kemudian ada Sandel di sini. Terus kayak gitu. Di sini juga, kalau di sini nih relatif belum ada lawannya nih. Dia salah satu orang yang bilang bahkan menurut dia Bunda Teresa seharusnya masuk surga. Dengan kajian filosofis dia tentang apa yang disebut keadilan Nah, nanti kita singgung sedikit. Tapi kira-kira itu buku rujukan saya. Kelas ini kan hanya pemantik ya. Yang sesungguhnya terjadi setelah kelas ini kalian baca, kalian merenung, kalian gelisah, kalian berdiskusi dan lain sebagainya. Akhirnya kalian jadi matang sebagai intelektual. Nah, kebebasan. Untuk apa sih kebebasan itu? Kira-kira apa menurut Mamet? Ini bukan benar salah ya. Ini tentang apa yang menurut Mamet anggap penting tentang kebebasan. Apa kebebasan? Tentang kebebasan, Pak. Ya apa sih maknanya dan urgensi perlunya kebebasan? Kebebasan. Urgensinya sih sangat perlu, Pak. Kalau menurut saya. Karena satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa ya? Itu tadi yang saya bilang, kita lebih sering melakukannya, merasakannya ketimbang memperbincangkannya. Oke? Bukan berarti dia nggak paham, bukan berarti dia nggak peduli dengan kebebasan, tapi it's given. Itu seperti sudah ada sejak lahir dan dia lebih sering merasakannya, mengamalkannya ketimbang memperbincangkan. Thanks to all the philosophers, kita akhirnya bisa ngerti tentang kebebasan. Dari mulai Aristoteles sampai sekarang, oh gini maksudnya. Saya lebih sering melakukannya, merasakannya ketimbang ngomonginnya. Apalagi kalau di Indonesia kan apa yang disebut dengan filsafat itu kurang. Kalau di Prancis mereka punya tradisi filsafat yang sangat bagus, mulai dari SMP, SMA udah mulai diajarin di sekolah-sekolah. Kalau di kuliah, aku rasa juga sangat terbatas ya. Paling filsafat ilmu, filsafat etika, kalau nggak salah aku pernah ngerasain dulu di Fakultas Hukum. Mungkin kalau tempat lain jauh lebih kering lagi. Padahal ibu dari semua pengetahuan atau disiplin ilmu adalah filsafat, the mother of science. Ibu dari semua ilmu pengetahuan. Karena disitulah intisari dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau Tiara, menurut Tiara, Kebebasan, kenapa itu kenapa itu penting dan mengapa perlu ada kebebasan? Satu,